Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Selamat Berefleksi kali ini, kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi bahan KRT hari Rabu 26 Oktober 2022. Mari kita bersama memohon hikmat dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh diperkenankan kembali membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama saat ini. Inilah doa kami kepadamu, ya Tuhan yang Maha Kasih, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Ibu Teresa pernah berkata, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik, dan dalam kerendahan hati kasih kita menjadi nyata. Jadi apapun perbuatan baik yang bisa dilakukan oleh seseorang, kerendahan hati mendasari. Kerendahan hati menjadi hal yang memungkinkan seseorang melakukan kebaikan dan menabur cinta kasih. Dengan kerendahan hati, seseorang bahkan dapat berkorban bagi sesamanya. Karena itulah Ibu Teresa mengatakan kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dan kerendahan hati membuat kasih menjadi nyata. Kasih bukan hanya sekadar ucapan, tetapi kasih diwujudkan lewat perilaku, lewat tindakan, lewat sesuatu hal yang konkret yang bisa dirasakan, dialami oleh orang yang menerima cinta kasih itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita semua bahwa kerendahan hati punya kekuatan yang begitu besar. Namun demikian, kekuatan yang besar itu hanya dapat diperoleh jika seseorang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang bisa
mengalahkan dirinya sendiri. Firman Tuhan menyampaikan tentang perumpamaan. Ada dua orang yang datang ke bait Allah untuk berdoa. Karakter pertama yakni orang Farisi. Merasa dirinya benar sebab mampu melakukan semua kewajiban agamanya. Merasa diri benar ini membuatnya juga memandang rendah orang lain. Disinilah orang Farisi tersebut tidak menunjukkan kerendahan hati, karena justru dia menganggap dirinya lah yang paling benar, yang paling hebat. Dirinya lah yang patut untuk mendapatkan pujian dari sesamanya. Saudara-saudara, sangat bertolak belakang. Kontras sekali perbedaannya. Ketika pemungut cukai itu datang untuk berdoa, dia tidak berani datang mendekat, dia berdiri jauh, dia tidak berani menengadahkan kepalanya ke langit, bahkan dia memukul-mukul dirinya. Tanda bahwa dia merasa sangat tidak berlayak. Dia menyadari bahwa dia seharusnya menerima hukuman. Karenanya dari mulut pemungut cukai ini kemudian keluar satu perkataan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara-saudara yang terkasih, di sini Tuhan Yesus ingin mengajak kita untuk belajar tentang kerendahan hati. Dan Tuhan Yesus sendiri yang pertama-tama menjadi teladan bagi kita. Matius 20 ayat 28 mengatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dengan kerendahan hati, kita tidak akan memilih-milih apa yang akan dikerjakan. Dengan kerendahan hati, seseorang dapat berkarya lebih luas dan lebih banyak. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus selama Ia ada di dunia. Tuhan datang menjumpai bahkan yang dianggap tidak layak, berdosa, hina. Tuhan Yesus mau berada dekat dengan mereka. Dan Tuhan mengulurkan tangan bagi mereka. Tuhan merangkul mereka. Tuhan mengambil posisi yang sama rendah dengan mereka. Agar kasih itu bisa dinyatakan. Agar orang-orang yang selama hidupnya selalu mendapatkan cibiran, mereka yang terpojokan, mereka yang tersingkirkan, itu beroleh kembali kehormatan. Karena Allah mau merengkuh dalam keterbatasan dan keberdosaan mereka. Itulah pelayanan yang sungguh agung, yang didasari oleh kerendahan hati. Seorang putra Allah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kerendahan hati juga membuat seseorang bertumbuh. Seorang yang rendah hati akan selalu menganggap dirinya perlu belajar. Dirinya belum bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Dia akan mempersiapkan bila akan melayani. Dan dia akan selalu belajar dari orang lain. Belajar dari orang yang lebih dulu melakukan apa yang akan dia lakukan. Belajar kepada yang lebih tua, tapi juga belajar kepada yang lebih muda. Tidak menjadi persoalan, karena tujuannya adalah bagaimana dia bisa menempa dirinya untuk lebih baik dari hari ke hari. Kerendahan hati memampukan seseorang bisa mengatasi keterbatasannya, kelemahannya. Bukan dengan kesombongan diri, tetapi dengan kesiapan untuk belajar
kesiapan untuk terus memperbaiki diri dan kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya yang terakhir, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita juga bahwa kerendahan hati akan membuat seseorang melihat dan merasakan lebih dalam kasih karunia Tuhan. Seperti Paulus mengungkapkan dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dari Paulus kita belajar bahwa semua hasil jerih lelah, hasil karya kita tidak pernah menjadikan kita lebih hebat dari yang lain. Paulus seorang yang pelayanannya begitu besar, dampaknya bagi kekristenan saja, mengatakan bahwa dirinya hamba yang hina. Paulus tidak pernah menganggap dirinya layak untuk dipuji, karena Paulus menyadari ketika dia mampu melakukan segala sesuatu karena Tuhan yang ada di balik karya dan pelayanannya. Bila Paulus bisa, maka orang lain pun bisa. Bila kita mampu, maka kita yakin orang lain pun mampu. Ketika Tuhan mau memakai orang-orang yang dipilihnya, memperlengkapi orang-orang yang dipilihnya. Sehingga dalam ruang pelayanan dan persekutuan kita, seperti firman Tuhan pada ayat 14 mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Tempat tersedia bagi orang yang merendahkan hati, yang mau terus belajar, mawas diri, dan selalu memohon agar Tuhan memampukan dirinya. Selamat terus belajar menjadi seorang yang rendah hati, maka kita boleh mewujud nyatakan kasih lebih luas lagi kepada sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, hari ini kami diingatkan bahwa kami semua adalah seorang hamba. Kristus Tuhan sendiri yang menjadi teladan, menjadi contoh bagi kami. Kristus yang datang bukan dilayani, tetapi untuk melayani. Kristus yang menjadi sama dengan kami manusia yang berdosa, agar kami boleh diangkat dari keberdosaan kami. Tuhan yang memberikan bagi kami satu pesan yang sangat indah. Barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Kiranya kami semua boleh kembali melihat ke dalam hati kami. Jangan biarkan ada keangkuhan, kecongkakan, kesombongan diri. Biarlah kami semua selalu mau dibimbing Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Biarlah melalui kami banyak orang yang terlayani, banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang dipulihkan. Ketika Tuhan sudah memakai hambanya, kami yakini Tuhan akan memampukan. Dan semua kembali menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bukan untuk kebanggaan ataupun kemegahan diri kami. Inilah ya Tuhan, kami berserah, kami memohon. Kiranya Tuhan menyentuh hati kami, menata diri kami, membentuk kehidupan kami seturut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.